Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya anak-anak. Kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu semoga oleh Allah dilancarkan dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Nanti apa yang kita pelajari bisa difahami dan bisa diamalkan tentunya. Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah, sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk pertemuan kali ini akan saya sampaikan bahan atau materi apa saja yang akan kita pelajari untuk pelajaran akidah akhlak di kelas 7 semester ganjil. Untuk yang semester ganjil ada 5 bab yang akan kita pelajari. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan buku digital maupun buku-buku yang lain. Yang penting bisa digunakan untuk pembelajaran materi akidah akhlak. Jadi yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Saya memberi kebebasan, tidak harus memakai buku digital saja, tapi pakai sumber buku apapun saya persilahkan, tidak apa-apa. Kecuali kalau nanti untuk soal-soal atau penilaian harian, penilaian tengah semester itu murni dari saya, ya. Untuk yang bab pertama, kita nanti akan mempelajari masalah akidah Islam. Untuk subbabnya yaitu pengertian akidah Islam, kemudian dasar akidah Islam, kemudian tujuan akidah Islam, hubungan iman, Islam, dan ihsan, manfaat akidah Islam, kemudian ada kesimpulan serta uji kompetensi. Untuk yang bab 2, yaitu sifat-sifat Allah. Yang pertama, pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Yang kedua, yaitu dalil atau bukti mengenai sifat-sifat Allah. Yang ketiga, yaitu karakteristik sifat bagi Allah, kemudian ada kesimpulan, ya, kemudian ada uji kompetensi. Bab 3, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Pertama, membahas tentang taubat, kedua, tentang taat, ketiga, tentang istiqomah, keempat tentang ikhlas, kemudian kesimpulan dan uji kompetensi. Bab 4, adab sholat dan berzikir. Ya, yang pertama adab sholat, kemudian adab berzikir, kemudian ada pembelajaran mengenai keutamaan membaca istighfar, sholawat, dan tahlil. Kemudian ada uji kompetensi. Yang bab 5, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian kita ambil kesimpulan dan uji kompetensi. Itu antara lain 5 bab yang akan kita pelajari di semester ganjil. Untuk bab pertama, yaitu mengenai akidah Islam. Anak-anak bisa dilihat di situ materinya di buku digital. Sebelum kita mempelajari mengenai pengertian akidah Islam, di situ ada kisah tentang Siti Masitoh yang mempertahankan keimanannya. Yaitu bagaimana kisah Siti Masitoh hidup pada zaman Raja Fir'aun. Beliau mengikuti ajaran Allah, yaitu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dengan Siti Masitoh mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, maka membuat Raja Fir'aun murka. Karena ketahuan, ya, Siti Masitoh itu ketahuan memeluk agama Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, maka Raja Fir'aun sangat marah kepada Siti Masitoh. Kemudian Raja Fir'aun itu mengancam akan membunuh, akan menyiksa dari Siti Masitoh dan keluarganya. Akan tetapi ancaman itu tidak membuat Siti Masitoh
keluar dari agamanya dan justru akan semakin yakin, ya, beliau semakin yakin akan keyakinannya terhadap Allah, bahwa Allah akan melindunginya, bahwa Allah akan membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Nah, pada akhirnya Raja Fir'aun kemudian menghukum Siti Masitoh, ya, dimasukkan ke dalam wadah atau bejana yang sangat besar, ya. Jadi sangat besar itu dimasukkan ke situ dalam kondisi air mendidih dan dimasak di situ. Jadi sangat dimasukkan semua, mulai dari suaminya, kemudian anaknya dan Siti Masitoh. Akan tetapi Allah memberikan pertolongan kepada Siti Masitoh, meskipun sempat Siti Masitoh itu sempat ragu karena kasihan melihat bayinya, ya, anaknya masih bayi, kemudian suaminya, tapi pada akhirnya Allah memberikan petunjuk di hatinya bahwa yakinlah kau Masitoh. Jadi maka Siti Masitoh yakin bahwa yang diambil langkah itu adalah benar. Sebelum Siti Masitoh dan suami serta anaknya dimasukkan di air yang mendidih itu, oleh Allah sudah dicabut nyawanya terlebih dahulu, sehingga Siti Masitoh, suami dan bayinya tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa keimanan yang ada di dalam hati Siti Masitoh itu sangat kuat, dan beliau mempertahankan hingga akhir hayatnya. Apapun rela dikorbankan demi mempertahankan agamanya. Itu yang bisa kita ambil dari kisah Siti Masitoh, yaitu kekuatan iman yang luar biasa, ya. Kemudian dari sini kita bahas mengenai pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam harus kita ambil dari secara bahasa dan secara istilah terlebih dahulu, ya. Pengertian akidah secara bahasa itu dari bahasa Arab kita artikan ke bahasa Indonesia, yaitu dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Jadi sesuatu yang mengikat, yang dibenarkan oleh hati, itu adalah menimbulkan keyakinan, itu namanya akidah, ya. Itu namanya akidah. Jadi mengikat di dalam hati. Kalau akidah menurut istilah itu adalah sesuatu yang harus dibenarkan oleh seseorang dalam hatinya. Jadi dia menimbulkan keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Dia membenarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian apa yang dia pikirkan, dan di dalam hatinya timbul rasa keyakinan yang kuat. Itu namanya akidah secara istilah, ya. Pengertian akidah secara istilah. Kemudian datangnya keyakinan itu, ya, bisa datang itu tadi dari penglihatan, dari pendengaran, kemudian masuk pada pemikiran kita, kemudian ke hati kita. Itu namanya akidah. Sedangkan akidah yang kita pelajari adalah akidah Islam. Apakah ada akidah yang lain? Itu ada, ya. Akidah itu karena suatu keyakinan, maka tergantung pada agamanya masing-masing. Ada akidah Islam, ada akidah Hindu, ada akidah Buddha, ada akidah Kristen, ada akidah Katolik. Jadi sesuai keyakinannya masing-masing, ya. Kita tidak boleh menghina agama apapun. Kalau kita memiliki yakin akan agama Islam, kita cukup menjalani agama kita masing-masing. Yang jelas akidah itu tidak hanya akidah Islam. Nah, untuk akidah yang paling benar karena menurut Islam, ya, adalah akidah Islam. Kenapa? Akidah Islam itu adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi akidah Islam itu keyakinan yang berdasarkan ajaran Islam. Kalau akidah Hindu misalnya adalah berarti keyakinan yang berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, seperti itu, ya. Akidah Islam ini adalah mengajarkan tentang tauhid. Tauhid apa? Mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah.
Di dalam Islam mengajarkan bahwa yang disembah itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Allah itu esa, tunggal, tidak lebih dari satu, tidak kurang dari satu, dan tetap hanya satu. Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Di Allah itu esa. Itu nama ajaran tauhid di dalam Islam, mengesakan Allah, bahwa Allah itu hanya satu, tidak kurang dari satu, tidak lebih dari satu, yaitu tunggal, ya. Nah, bagaimana orang itu bisa sah sebagai orang Islam? Nah, ini kita pelajari dulu. Dari akidah itu mencakup, di dalam akidah Islam itu mencakup 6 rukun iman. Karena akidah itu mengenai keyakinan, mengenai keimanan, maka di dalam Islam itu diajarkan adanya rukun iman, yaitu ada 6. Yang pertama inilah yang kita pelajari, yang namanya ajaran tauhid dari akidah, yaitu iman kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah. Allah itu hanya satu, tidak kurang dari satu, dan hanya Allah yang akan kita sembah selamanya sampai akhir hayat kita. Itu. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Kenapa kita harus iman adanya malaikat? Apakah sama dengan kita iman kepada Allah? Tidak. Kalau iman kepada Allah, kita selain mempercayai bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan isinya, kita juga wajib mengikuti semua ajaran dari Allah. Tapi kalau iman kepada malaikat, malaikat itu adalah makhluk Allah, bukan saudara Allah, bukan anak Allah, bukan, ya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk gaib. Makanya kita disuruh untuk beriman adanya malaikat, karena gaib kita nggak tahu. Akhirnya oleh Allah diberitahu bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat gaib, yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera manusia. Iman adanya malaikat-malaikat Allah. Kenapa kita harus iman adanya malaikat-malaikat Allah? Nah, itu nanti akan kita pelajari di semester genap, ya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab Allah. Jadi sebelum Al-Quran itu ada 3 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Maka kita harus mengimani kitab-kitab Allah semua itu. Tapi yang wajib kita laksanakan adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu dibawa oleh Rasulullah, nah itu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang terakhir yang harus kita ikuti ajarannya sampai akhir zaman. Dan Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, tidak akan berubah sedikit pun. Yang keempat, yaitu iman adanya Rasulullah, Rasul-Rasul Allah, utusan Allah, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Nah, yang kita ikuti ajarannya siapa? Yaitu yang Nabi Muhammad SAW. Apakah kita wajib mengimani Rasul-Rasul sebelumnya? Wajib. Kita wajib percaya bahwa sebelum Nabi Muhammad juga ada Rasul-Rasulullah, ya. Diproses mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Rasulullah membawa, tapi semua mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa, Nabi Musa, semua mengajarkan tentang tauhid. Sama ajarannya tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tidak ada yang mengajarkan bahwa harus atau boleh menyembah Tuhan lebih dari satu selain Allah, ya. Itu rukun iman yang ke-5, yaitu iman adanya hari akhir, ya. Iman adanya hari akhir atau hari kiamat. Di dalam Islam mengajarkan bahwa dunia itu akan berakhir. Ada awal, ada akhir. Jadi dunia itu sifatnya sementara. Bahwa nanti akan ada hari kiamat, yaitu ada tanda-tandanya, sekarang sudah ada semuanya. Ada kiamat sughro. Tanda-tanda di dalam Al-Quran sudah ada semuanya. Ya, nah, ada berakhirnya alam semesta ini secara serempak, ya, secara serempak kehancuran alam semesta secara serempak, itu namanya hari kiamat. Dan nanti di hari akhirat nanti akan ada hari kebangkitan, hari pembalasan akan amal-amal semua manusia yang dilakukan di dunia. Itu nanti akan kita bahas lebih detailnya itu di kelas 9, ya.
Kemudian rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Dalam artian kita wajib percaya bahwa Allah memiliki rencana dan rencana itu pasti bisa terlaksana oleh Allah. Ini rencana Allah itu namanya qada. Nah, pelaksanaan dari qada atau rencana Allah namanya qadar atau takdir. Nah, yang termasuk yang kita jalani sekarang merupakan bukti dari qada Allah, bukti dari qadar Allah, ya. Ada misalkan kehidupan, kematian, itu adalah takdir dari Allah, maka kita harus percaya. Percaya atau tidak percaya itu terjadi. Nah, itu berarti benar, ya. Dari 6 rukun iman ini, maka kita semua harus mengimaninya. Tidak boleh ada salah satu rukun iman yang tidak kita imani. Karena apa? Kalau ada salah satu rukun iman yang tidak kita imani, berarti kita masih kafir. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita iman kepada Allah, maka harus percaya apapun yang dikatakan, apapun yang diajarkan oleh Allah, ya. Itu rukun iman. Nah, di dalam Islamnya, dari akidahnya itu ada 6 rukun iman. Di dalam Islamnya ada 5 rukun Islam. Yaitu yang pertama syahadat. Nah, inilah bagaimana kita bisa menjadi sah sebagai orang Islam. Seseorang meskipun imannya di hati itu sudah kuat, ya, yang namanya iman itu artinya percaya secara bahasa. Kalau secara istilah, iman itu adalah meyakini sepenuh hati, ya, meyakini dengan sepenuh hati, kemudian dari keyakinan di dalam hati diikrarkan dengan lisan, ya, dari lisan kita buktikan dengan perbuatan. Istilahnya kalau orang bilang itu tidak bohong, ya. Jadi antara hati, lisan, dan perbuatan itu sinkron, ya, sama. Kalau kita dalam hati mengatakan iman kepada Allah, maka lisan kita juga mau mengucapkan syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau orang sudah mau mengucapkan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka dia sah sebagai seorang yang beragama Islam, yang disebut dengan Muslim. Bisa dipahami anak-anak, ya? Kemudian apakah keimanan itu hanya dibuktikan dengan ucapan saja? Tidak. Dari diikrarkan dengan lisan, maka perlu pembuktian dengan perilaku atau perbuatan. Itulah agar sempurna iman itu. Dari hati, lisan, kemudian perbuatan. Maka dari keimanan kita dari hati itu diikrarkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya syariah, agama Islam dilaksanakan dalam perbuatan. Itulah dari iman. Nah, tadi kita pelajari rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah merupakan tanda, yaitu bukti bahwa seseorang tersebut sudah sah sebagai seorang muslim. Nah, setelah sah sebagai seorang muslim, apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu apa? Sholat. Syahadat, kemudian sholat. Jadi tanda-tanda yang paling jelas di antara orang muslim dan orang kafir bukan pakaiannya, bukan ucapannya, bukan perilakunya, bukan perbuatannya yang seperti apa, bukan. Kalau dari pakaiannya, misalkan orang yang berhijab itu pasti orang muslim. Kalau di Indonesia mungkin iya, tapi kalau di Arab semua menggunakan busana muslim, tertutup. Jadi mereka belum tentu kalau semua beragama Islam. Kenapa mereka menggunakan busana muslim? Itu karena di Arab itu adalah negara muslim yang mewajibkan semuanya menutup aurat sesuai ajaran Islam, meskipun mereka bukan muslim. Nah, makanya kalau tidak bisa dilihat dari pakaiannya atau ucapnya apa, yaitu dilihat dari sholatnya. Barang siapa dia yang sholat, maka dia Islam. Ya. Kalau dia belum sholat, mengaku Islam tapi belum sholat, itu mungkin masih meragukan. Kita misalkan pernah melihat seseorang yang berada di perjalanan. Bajunya apa mungkin nggak kelihatan kalau dia seorang muslim. Tapi begitu kita lihat, ternyata dia mampir ke masjid.
kemudian melaksanakan ibadah sholat, maka jelaslah di situ bahwa dia beragama Islam. Itulah tanda yang paling jelas di antara orang kafir dan muslim adalah sholatnya. Yang ketiga, selain sholat adalah zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Wajib bagi seorang muslim menunaikan zakat. Zakat fitrah itu dikeluarkan sejak kalau bayi itu lahir, itu di malam hari raya itu sudah lahir, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Tapi kalau nanti sudah balik, kemudian sudah bekerja sendiri, maka wajib mengeluarkan zakatnya sendiri. Begitu ya. Kemudian kalau zakat, selain zakat fitrah yaitu zakat mal, zakat harta benda yang kita miliki itu wajib kita zakati.